Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube Benaya Pak Digun. Oke, para sedulur, hari ini rombongan Yamim saya lagi pada pulang ke rumah. Ini teman-teman. Teman-teman, seperti biasa, sambil ngasih makan, ayam-ayam di rumah. Kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran perayaman teman-teman. Jadi teman-teman, kayak saat ini memang memasuki 2026 ini mencapai puncaknya ya dari 5 tahun terakhir. Ketika segala macam transaksi ataupun jual beli itu melalui media sosial. Teman-teman, nah salah satunya perayaman ya teman-teman. Banyak penghobi yang memang saat ini kemudian menjual produk perayamannya tentunya ya lewat media sosial teman-teman. Nah di media sosial ini memang kemudian saking ramenya persaingan, tentunya mereka juga akan mulai kemudian bersaing ya teman-teman. Baik itu sehat ataupun tidak sehat gitu kan. Yang jelas teman-teman sekarang dengan berbagai macam cara, banyak para peternak gitu kan, maupun pedagang ayam ya bersaing gitu kan. Bersaing dengan segala macam cara. Ada yang kemudian turun ke ada juga yang melakukan flexing dengan jalan-jalan ke luar negeri. Bertemu dengan farm yang terkenal di luar gitu kan. Ada yang kemudian menceritakan masa lalunya ketika jadi jawara. Walaupun sekarang kemudian udah nggak jualan ayamnya nggak fokus lagi, kebanyakan jualan ternak yang lain atau kambing gitu kan, selalu menggembar-gemborkan sejarah atau cerita masa lalu, kejayaannya masa lalu, kepalan masa lalu ya sudah berlalu. Yang ada adalah saat ini. Jadi teman-teman, apapun itu dimanapun orang-orang itu berpromosi ya sah saja namanya promosi teman-teman. Tetap kalau kita jadi pembeli, ada baiknya kemudian ya kita terupdate aja gitu kan. Masalah ini mau anaknya siapa, ayamnya siapa, bapaknya gitu kan. Terus yang punya ini siapa gitu kan. Orang kan kadang-kadang kita itu kadang-kadang terkelabui dengan hal-hal yang seperti itu. Yang terjelas adalah ketika mau cari aman. Ya sebagai seorang penghobi yang mungkin kaitannya untuk kita pakai pro ataupun konten cuma untuk sekedar hobi lokalan. Tentunya apapun mereknya, apapun cerita daripada penjual, itu sah-sah saja. Tapi yang utama adalah kemudian kita lihat, kita teliti daripada kualitas langsung. Ya kualitas langsung tuh kita lihat video, kita cermati terus. Selain kualitasnya juga di video itu, sudah yang memang betul-betul standar atau yang memang sudah dikondisikan gitu kan. Kan kalau saya lihat kemarin juga ayam-ayam yang impor-impor itu saya lihat juga udah terkondisikan, yang memang udah nggak berdaya gitu kan. Maka jangan heran kemudian kalau teman-teman beli mungkin impor. Kayaknya di videonya kayaknya luar biasa baik pola atau kualitasnya. Tapi kemudian dibawa ke sini kok, loh kok malah kayak gini gitu kan. Kadang-kadang kita terkelabui. Ya jadi itu memang kemudian partnernya itu udah dikondisikan, itu memang trik-trik pedagang seperti itu. Dan biasanya orang itu yang paling mudah ya cerita masa lalu. Saya menang di sini, toy berapa gitu kan. Sudahlah, itu cerita-cerita yang basi. Sebagai pembeli yang cerdas. Mungkin ya saran saya buat tim man kalau mau beli, mau transaksi ya dilihat gitu kan. Kita lihat ya kualitasnya seperti apa. Kita lihat videonya, di video itu kita cermati, asal kalau dari awal kemudian udah gadukan. Nggak ada perangalnya itu udah dikondisikan gitu. Itu yang terpenting. Seperti itu, mau jenis apapun. Saat ini memang yang terpenting antara jenis dan merek harus disesuaikan. Jenis merek dengan pola dan kinerja, contohnya ini, ayam koi TRT, gitu kan, koi TRT, gabungan koi sama TRT atau Bika Selatan. Kok mainnya koi? Ya bukan gitu kan, walaupun mungkin anakannya koi TRT. Itulah namanya yam-yam silanggan campuran kan, seperti itu. Gitu kan keluarnya, ini namanya koi. Bapaknya mungkin manedeng anunya, induknya Blackpool. Kok keluarnya kayak polanya dan kinerjanya kayak Bika. Pernah ketemu saya berapa kali di peternak. Ya terserah, walaupun orangnya cerita pejantan. Indukannya koi kok keluarnya kayak gitu. Itu karena biasa ya teman-teman itu, genetika seperti itu. Kalau ayam-ayam yang udah silangan, bisa keluar. Yang kadang-kadang nggak kita inginkan. Ya mereknya nggak merek dengan pola dan kinerja nggak ketemu gitu. Ya sudah nggak usah kita beli gitu kan. Ini mereknya. Honda ini kuat sampai 80 km. Mesinnya juga tahan nggak panas. Tapi kemudian baru 10 km kok. Boros terus mesinnya gampang panas ya sudah. Walaupun mereknya pabrik
bermasalah. Gak usah kita itu aja teman-teman. Obrolan kita di siang hari ini sambil di rumah, samping rumah. Salam seduluran dari saya, dari Pak Digun. Yuk, matur nuwun.